Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilon Daru Imam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional sendiri sangatlah luas. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Lebih jauh lagi, pengertian bisnis internasional juga telah banyak dikemukakan oleh para ahli, di antaranya John D. Daniels pada tahun 2013. Bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Yang selanjutnya dikemukakan oleh Rugman and Hodgetts pada tahun 1995. Menurutnya, bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Yang selanjutnya dikemukakan oleh Griffin and Pastey pada tahun 1996, menjelaskan bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal dari lebih dari satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Istilah-istilah bisnis yang serupa. Ada beberapa jenis bisnis yang seringkali dihubungkan dan dipersepsikan sama dengan bisnis internasional. Namun sebenarnya ada perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya. Yang pertama, bisnis domestik. Bisnis domestik adalah aktivitas yang hanya mencakup lingkup dalam negeri saja. Ini jelas bertolak belakang dengan pengertian bisnis internasional. Kebanyakan bisnis internasional yang tetap bertahan pada aktivitas bisnis dalam negeri saja, biasanya karena menghindari tantangan untuk masuk ke pasar internasional dengan sebagai risikonya, seperti adanya batas perdagangan dan tarif bea cukai, perbedaan undang-undang, perbedaan bahasa dan budaya, serta faktor-faktor lain. Yang kedua, bisnis multinasional. Perusahaan multinasional atau biasa disingkat PMN adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara, dan biasanya perusahaan ini sudah berada dalam skala raksasa. Perusahaan seperti ini memiliki kantor atau pabrik cabang di banyak negara, sementara mereka menjadikan sebuah kantor sebagai kantor pusat di mana mereka mengkoordinasikan manajemen global. Yang ketiga, bisnis global. Bisnis global adalah aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara, serta terkoneksi hingga pada level kultural, politik, dan ekonomi. Perusahaan bisnis global sendiri merupakan unit bisnis yang telah memiliki kantor pusat di banyak negara dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Biasanya, perusahaan global memiliki ciri-ciri distribusi yang sudah terekspor, memiliki unit produksi di luar negara asal, dan melakukan aliansi dengan perusahaan asing. Meskipun bisnis internasional seringkali dianggap sebagai lanjutan dari bisnis domestik, namun bisnis internasional adalah sesuatu yang berbeda, terutama dalam segi lingkungan bisnis dan aktivitas personal. Perbedaan lingkungan bisnis bisa berupa perbedaan budaya, kebiasaan sosial, hukum, peraturan pemerintah, stabilitas politik, di mana hal ini membuat bisnis internasional memiliki cakupan yang lebih kompleks. Maka dari itu, bisnis internasional umumnya memiliki lebih banyak resiko ketimbang bisnis domestik. Selain itu, dari segi aktivitas operasional, bisnis internasional cenderung lebih sulit dilakukan dan membutuhkan pendanaan yang lebih besar untuk mengelola kegiatan tersebut karena terdapat di berbagai negara lain. Tipe-tipe bisnis internasional. Umumnya ada 4 jenis tipe bisnis internasional yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Di antaranya, yang pertama ada foreign trade. Jenis inilah yang seringkali dilakukan oleh sebagian besar negara. Jenis foreign trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor-impor barang. Dalam kegiatan ekspor-impor, objek barang yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk komoditas, yaitu barang yang wujudnya kelihatan. Yang kedua, trade in service. Berbeda dengan foreign trade, yang objek jualannya adalah barang berwujud, trade in service adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah tidak berwujud. Contohnya berbagai layanan jasa seperti hotel, asuransi, konsultan, perbankan, biro perjalanan, dan semacamnya. Yang ketiga, portfolio investment.
Selain jual beli barang atau jasa, bisnis internasional juga bisa berbentuk investasi keuangan yang dilakukan di negara lain. Portfolio investment sendiri adalah investasi dalam bentuk sekelompok aset, termasuk transaksi dalam ekuitas, sekuritas seperti saham biasa, atau sekuritas hutang seperti obligasi dan semacamnya. Yang keempat, direct investment. Berbeda dengan portfolio investment yang menanamkan modalnya dalam bentuk sekuritas, direct investment adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing, di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkungan perekonomian negara lain. Investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dalam jangka waktu yang lama dari investor satu negeri ke perusahaan dalam negeri lain. Sehingga direct investment biasanya melibatkan dua negara sekaligus. Perusahaan yang telah menerapkan bisnis internasional biasanya cenderung lebih bisa bertahan di kondisi sulit. Itu karena pendanaan mereka bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri dengan menerapkan direct atau portfolio investment. Sementara perusahaan yang tidak mampu bersaing di pasar global namun memiliki kinerja yang baik, ada kemungkinan perusahaannya diakuisisi oleh perusahaan internasional yang dinamis dan bisa mengikuti perubahan kondisi. Manfaat bisnis internasional. Manfaat bagi perusahaan, pengembangan menjadi bisnis internasional biasanya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Bisnis internasional dapat bermanfaat untuk meluaskan pasar bagi suatu perusahaan. Hal ini membuat produksi barang bisa dilakukan secara lebih efisien, tanpa takut lagi jumlah hasil produksinya melebihi batas. Selain itu, dengan adanya perdagangan internasional, perusahaan juga dapat menjalankan beberapa mesin produksinya secara maksimal. Dan begitu meningkatnya produktivitas tentu mampu meningkatkan pendapatan dan menghasilkan keuntungan lebih banyak. Yang selanjutnya, manfaat bagi negara. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Adanya perdagangan internasional mendorong pembangunan industri-industri baru untuk memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Dengan dibukanya industri baru, tentu akan membuat lapangan kerja baru. Bahkan di beberapa negara, adanya perdagangan internasional dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan dibukanya lapangan kerja yang semakin luas, maka masyarakat semakin mudah dalam mencari pekerjaan dan produktif. Yang kedua, membentuk hubungan baik antar negara. Perdagangan internasional juga bermanfaat untuk membentuk relasi baru dengan negara-negara lainnya. Dengan adanya hubungan antar negara yang baik, kerjasama yang dilakukan tentu berpotensi berkembang ke banyak sektor perdagangan. Selain itu, kerjasama yang dilakukan juga bisa berpengaruh dalam bidang lainnya, seperti budaya, politik, pendidikan, teknologi, ataupun militer. Yang ketiga, kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi. Manfaat selanjutnya yang bisa dirasakan dengan adanya perdagangan internasional adalah memudahkan suatu negara untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Seperti setiap negara pasti memiliki sumber dayanya masing-masing, misalnya kondisi geografis, iklim, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Dengan begitu, komoditi yang dihasilkan pun juga berbeda-beda. Dengan adanya perdagangan internasional, hal ini memudahkan setiap negara bisa memenuhi segala kebutuhan yang belum bisa diproduksi secara lokal atau di dalam negeri. Yang keempat, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perdagangan internasional yang berperan sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, terutama dari negara maju ke negara berkembang. Perdagangan internasional memungkinkan bagi suatu negara untuk mengekspor barang-barang yang berbasis kecanggihan teknologi, seperti mesin dan alat-alat modern lainnya, ke negara-negara yang membutuhkan. Dengan begitu, kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan bisa disebarkan ke negara-negara yang belum memiliki teknologi tersebut. Yang kelima, menstabilkan harga barang. Dengan adanya perdagangan internasional, harga barang yang mahal yang diakibatkan kelangkaan barang tersebut bisa diatasi dengan mengimpornya dari negara lain. Dengan menambah stok barang tersebut ke pasar domestik, tentu bisa mengatasi harga barang yang tinggi karena langka. Sebaliknya, harga barang yang terlalu murah karena kelebihan stok bisa diatasi dengan mengekspornya ke negara-negara lain yang lebih membutuhkan. Maka secara tidak langsung, perdagangan internasional bisa mengendalikan harga barang yang terdapat di pasar lokal suatu negara. Yang keenam, meningkatkan kemakmuran suatu negara. Perdagangan internasional juga memiliki manfaat untuk meningkatkan pendapatan negara-negara yang terlibat. Hal ini bisa terjadi karena adanya aktivitas jual beli yang saling menguntungkan. Bagi produsen barang, perdagangan internasional bisa mendatangkan profit yang tinggi dengan mengerek angka penjualan produk atau jasa ke berbagai negara.
meskipun dengan sedikit hambatan tarif atau non-tarif. Sementara bagi konsumen, mereka mengalami kemakmuran dengan kebutuhannya yang terpenuhi. Kebutuhan suatu barang yang belum tersedia di negaranya bisa diimpor dari negara lain tanpa kesulitan. Selain itu, negara secara luas juga mendapatkan keuntungan dari adanya perdagangan internasional. Dengan meningkatkan nilai ekspor, maka sumber devisa negara juga semakin tinggi. Cara-cara memasuki pasar global. Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Ekspor sendiri masih terbagi menjadi dua, yaitu direct export dan indirect export. Direct export yaitu menjual barang atau jasa ke luar negeri dengan produksi sendiri. Sedangkan indirect export yaitu menjual barang atau jasa melalui beberapa tipe induk pangkalan eksportir. Ada beberapa kelebihan yang bisa didapatkan dari strategi ekspor, salah satunya menghindari biaya pengaturan manufaktur di pasar luar negeri. Namun strategi ini juga memiliki kerugian, yaitu biaya transportasi dan hambatan perdagangan internasional yang tinggi. Untuk mengatasinya, perusahaan bisa melakukan aliansi strategis untuk membentuk asosiasi dengan anak perusahaan pemasaran di negara tuan rumah. Yang kedua, turnkey project. Turnkey project sebetulnya masih dalam lingkup aktivitas ekspor, namun dengan mekanisme berbeda. Turnkey project mempunyai mekanisme keahlian manajerial yang menangani kegiatan ekspor di bidang teknologi yang sebagiannya merupakan perlengkapan modal. Karena berkaitan dengan proyek teknologi, maka perlu melibatkan pihak kontraktor. Kontraktor ini ditugaskan untuk menjalankan hal-hal seperti mendesain sebuah pabrik, menyuplai bahan mentah, dan menyediakan teknologi pemrosesan. Intinya, strategi ini hanya mengekspor kemampuan dan pemahaman prosesnya saja. Strategi turnkey project memungkinkan bisnis internasional untuk terlibat ke dalam luar negeri, di mana ada kemungkinan larangan yang menyangkut investasi langsung dari asing. Kelemahannya, strategi ini memungkinkan secara tidak sengaja menciptakan kompetitor di masa yang akan datang. Selain itu, ada kemungkinan juga pengambil alihan pabrik oleh negara tuan rumah. Yang ketiga, licensing. Licensing, pemberian lisensi, adalah pengaturan kontrak di mana licensor atau pemberi lisensi menawarkan aset kepada lisensi atau pemegang lisensi perusahaan asing dengan imbalan royalti. Jadi ini memungkinkan penerima lisensi memproduksi produk pemilik lisensi untuk jangka waktu tertentu di pasar tertentu, baik secara eksklusif maupun non-eksklusif. Pemberi lisensi dari negara asal memberikan hak dan sumber daya terbatas untuk pemegang lisensi. Pemberian ini juga mencakup hak paten, brand, keterampilan manajerial, hingga teknologi. Dengan begitu, hal ini memungkinkan bagi pemegang lisensi untuk melakukan produksi dan penjualan produk serupa di negara tuan rumah. Contoh model bisnis seperti ini adalah Starbucks. Yang keempat, franchising. Franchising adalah model bisnis yang berkaitan dengan jual beli lisensi dari sebuah perusahaan di suatu negara ke perusahaan di negara lain. Penjual lisensi tersebut disebut franchisor, sementara pembelinya disebut franchisee. Dengan kata lain, franchising merupakan suatu sistem di mana franchisee atau pemegang izin waralaba membayar royalti kepada franchisor atau pemberi izin atau pemilik merek atau perusahaan induk agar mendapatkan hak untuk menggunakan merek dagangnya, menjual produk dan layanannya, dan menggunakan format dan sistem bisnisnya. Dibandingkan licensing, kontrak perjanjian franchising biasanya cenderung lebih lama. Sistem waralaba juga menawarkan paket hak dan sumber daya yang lebih luas, yang biasanya mencakup sistem manajerial, peralatan, manual operasi, persetujuan lokasi, latihan awal, hingga semua dukungan yang diperlukan bagi pemegang izin waralaba. Biasanya model bisnis seperti ini bergerak di bidang kuliner seperti McDonald's dan KFC. Yang selanjutnya, joint venturing. Joint venturing adalah pembentukan aliansi strategis gabungan dari beberapa perusahaan dari berbagai negara yang disatukan berdasarkan pembagian biaya dan risiko, serta memperoleh pengetahuan lokal dan mungkin juga pengaruh politik. Selain itu, ada 5 tujuan umum dalam strategi joint venturing ini, yaitu meluaskan pasar, berbagai risiko dan imbalan, berbagi teknologi dan pengembangan produk bersama, dan berbagi pemahaman peraturan pemerintah. Contoh strategi ini Indofood dengan Nestle. Yang selanjutnya, multinational corporation adalah perusahaan raksasa skala internasional yang berpusat di suatu negara dan memiliki kantor cabang di berbagai negara. Contohnya seperti Adidas, Apple, Asus, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu manajemen contracting.
Manajemen kontrakting adalah model bisnis yang berkaitan dengan aturan sebuah perusahaan yang menyediakan mekanisme manajemen dalam satu atau semua tempat kepada perusahaan lain. Contohnya Hotel Ritz-Carlton dan Four Seasons. Yang terakhir, marketing in home country by host country. Marketing in home country by host country adalah aturan di mana suatu negara yang disebut home country harus membayar, sedangkan host country atau negara pengirim akan memperoleh fee dari kegiatan bisnis tersebut. Contohnya Johnson & Johnson. Yang selanjutnya itu hambatan dalam bisnis internasional. Yang pertama, tarif bea masuk dan batasan perdagangan. Tarif ini merupakan pajak yang dikenakan untuk setiap barang yang diperdagangkan untuk keluar masuk ke dalam negeri, baik barang impor maupun ekspor. Yang kedua, perbedaan bahasa dan kultural. Bahasa merupakan alat komunikasi yang vital untuk menjalin relasi dan kerjasama di negara lain, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini tentu menghambat kelancaran bisnis internasional. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum undang-undang. Hubungan politik yang kurang baik antara suatu negara dengan negara tertentu juga bisa menghambat bisnis internasional. Karena terbatasnya juga hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Selain itu, ketentuan hukum undang-undang yang berlaku di negara tersebut juga bisa membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Yang keempat, hambatan yang berkaitan dengan operasional. Hal ini mencakup masalah operasional seperti transportasi atau pengangkutan barang, peraturan atau kebijakan negara lain, dan perbedaan tingkat harga upah. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.